Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciptadi. Sip tadi. Satu saya tukang bako, biar ngirit. Hemat istri. Istri satu, alhamdulillah anak tiga, tinggal di Kali Tanjung Cirebon. Pertanyaannya, kalau kita sedang sholat sebaiknya mikirin apa? Karena kalau lagi sholat tuh kadang-kadang nongol wajah Kang Ubed, kadang-kadang nongol wajah Kang Badar, kadang-kadang nongol masalah ini dan itu. Nah sebaiknya mikirin apa Bu ya, biar saya nanti bisa kebantu lah ya, selama sholat. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjawab, saya kembali bertanya. Ketika engkau ambil air wudhu, ambil sejadah, menghadap kiblat, mau apa? Untuk apa? Yang nyuruh siapa? Maksudnya apa? Nah, ini seputar itu. Jadi yang mungkin yang bisa saya sampaikan, saya taruh di awal dulu. Jangan sampai ketika kita sholat membayangkan wajah Tuhan seperti ini. Ya, bahwa Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Jadi Tuhan jangan diimajinasikan. Karena Tuhan itu tidak akan bisa ditangkap dengan logikamu. Dan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara saintifik, secara fisik ini Tuhan. Ya, itulah makanya disebut yu'minuna bil ghaibi. Sholat sendiri itu sebetulnya adalah gaib juga. Sampai sekarang saya belum pernah melihat sholat. Mata saya belum pernah melihat sholat, belum pernah memegang sholat, belum pernah mendengar sholat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Tapi sholatnya kelihatan enggak? Enggak. Saya melihat orang sedang bersedih hati. Dari mana taunya air matanya yang meleleh? Dia sedang berhati. Kesedihannya bisa saya lihat enggak? Nah, ini menjadi persoalan. Ya. Maka sholat sendiri itu sebetulnya dalam merupakan satu rekonstruksi. Ya. Seperti kita hormat bendera. Itu jangan diharamkan hormat bendera. Itu hormat bendera itu bukan menyembah bendera. Hormat bendera itu melatih anak cucu kita supaya mereka mencintai tanah airnya. Iya, bendera merah putih itu simbol-simbol kenegaraan yang harus kita hormati, kita junjung tinggi, bukan menyembah bendera. Sholat juga sama sebetulnya mah. Bukan tujuan sholat itu. Hormat bendera bukan tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, makanya orang Islam itu disuruh sholat itu hanya satu media saja ya, sebagai cara untuk apa sih tujuannya? Coba kita pikirkan sholat itu. Sehari kita 5 kali berkumpul dengan tetangga kanan kiri di musola, 5 kali sholat, 5 kali. Nah, ketika kita setiap hari bertatap muka, duduk bersama dan sebagainya, itu kan terbangun satu komunikasi yang sangat intens dengan komunitas kita. Betul nggak? Kalau ada orang sakit, kita cepat mendengar berita itu. Orang yang berangkat siapa tahu, orang yang pulang siapa tahu. Orang yang tidak makan juga, yang kelaparan kita tahu. Kalau kita di rumah saja, dari mana tahu? Itu. Kemudian juga seminggu sekali kita rapat ya, hari Jumat. Ya, dikasih pengarahan. Ya, 2 kali pidatonya itu, pidato pertama adalah laporan tentang pembangunan minggu yang kemarin, dan pidato yang kedua menyampaikan program pembangunan minggu yang akan datang. Bayangkan kalau negeri ini pembangunannya dilaporkan setiap minggu, kayak apa hebatnya. Betul nggak? Iya. Ya, tapi sayangnya ya salah kamu sendiri. Kenapa orang rapat kok harus pakai bahasa Arab? Ngomongnya bahasa Arab. Makmunya ngantuk semua, Bu.
Sebabnya apa? Sebabnya apa? Duduk beli ngerti, beli paham. Awas, paham dengan ngerti itu beda ya. Iya, nggak ngerti, nggak paham. Iya, nanti sebulan sekali kita apa namanya konferensi rapat nasional. Setelah kita digembleng bulan puasa dengan latihan spiritual puasa. Nanti setahun sekali juga ada konferensi internasional, pertemuan seluruh tokoh-tokoh Islam sedunia, ya, mengambil sikap umat Islam sedunia menghadapi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Sekarang gimana sikap umat Islam? Muslim aja, haji aja, tapi sikapnya nggak ada. Memang dilarang, tidak boleh ada pertemuan tokoh umat Islam sedunia. Yang penting haji, pulang silakan. Ada apa? Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kemudian lagi di masjid aturan orang sholat itu ada nggak aturan protokoler, pejabat di depan, rakyat di belakang, ada nggak? Orang kaya di depan, orang miskin di belakang, nggak ada. Aturannya apa? Sing tekane ulu, dodo kayaknya ngarep. Yang datang duluan silakan duduk di depan. Yang datangnya terakhir silakan duduk di. Andai kan yang datang itu Bapak Bupati Imron di Masjid Perbutulan, numpang sholat di Masjid Perbutulan, Bapak Bupati Haji Imron, duduknya di mana? Di belakang. Bukan tekannya kari. Pas duduk di belakangnya Man Kadim, tukang macul. Ketika bersujud, coba lihat dari atas, itu ubun-ubunnya bupati, di bawah telapak kakinya Mang Kadim kan. Bupatinya mah tidak tersinggung, ya memang ini rumah Tuhan kan gitu. Tapi Man Kadimnya yang pakai wuh nih. Kelasat, malah jejak ndasnya bupati. Sampai topongnya jatuh. Ya, selesai sholat assalamualaikum, bupati marah enggak? Kenapa? Itu. Jadi artinya bahwa ibadah sholat ini tujuannya adalah untuk membangun kerukunan, kebersamaan, gotong royong, saling mengenal, tukar informasi. Betul enggak? Dan juga adanya kesetaraan di antara kita. Bahwa masjid secara psikologis, saya jamin orang kaya ketika di tempat hajatan dia pengen diistimewakan. Betul nggak? Pejabat kondangan atau acara mereka diistimewakan. Tempat duduk saja secara protokoler harus disediakan berbeda. Tapi di dalam masjid semua kesombongan kita lebur semuanya di hadapan Allah itu. Makanya saya aneh ada orang yang rajin berjamaah tapi tengkarnya rajin juga. Ini aneh saya. Itu mungkin jangan-jangan salah mikir tuh. Oke. Itu yang dipikirkan ya ketika sholat ya. Nah, kemudian saya tambah sedikit lagi. Ini seringkali orang itu salah kaprah. Sejadah itu kita gelar itu ibaratnya seperti pintu gerbang menghadap Allah. Nah, seringkali kita ini naruh sejadah kurang lurus dengan kiblat, kita geser kan? Karo tangan apa karo sikil geser? Karo sikil ya wis bagus. Kalau ibu-ibu datang ke rumah saya, ngetok pintunya pakai kaki, jeger, dibuka apa ditampok. Itu yang perlu dipikirkan ketika kita sholat ya. Itu. Jadi sholat bukan tujuan, tapi adalah ada target yang lebih jauh lagi. Jadi sholat itu sendiri adalah sebagai misi ya, misi utama Islam menuju kalimatut tauhid, kata persatuan. Sampai ibadah sholat pun adalah untuk membangun persatuan. Zakat pun untuk membangun kebersamaan. Bahwa kewajiban orang kaya harus ngasih makan orang miskin. Haji untuk membangun
hubungan internasional, puasa untuk menggembleng diri kita supaya santun dan sayang kepada fakir miskin. Semuanya itu adalah mendelung kalimat tauhid, kata persatuan. Tapi ternyata Anda tidak paham. Paham? Salah siapa? Salah sira. Oke. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.